Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa tauhidan li uluhiyyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menggunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan kajian kita pada pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada bagian pembahasan hadis-hadis jual beli, hadis yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, suatu saat aku datang kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, inni abi'ul ibila bil baki'i bid dananira, sesungguhnya aku menjual onta di Baki' dengan dinar secara bertahap atau secara kredit. Wa akhudud darahima, akan tetapi ketika saat pembayaran atau pelunasan, yang aku ambil bukanlah dinar tetapi dirham, yang aku terima adalah dirham. Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, la ba'sa, yang demikian tidak masalah dan hukumnya dibolehkan, anta khudha bi si'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un, jikalau engkau mengambil patokan dengan harga saat pelunasan selama kalian tidak berpisah, sementara masih wa bainakuma syai'un, dan sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Di dalam hadis ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala memuat ketentuan salah satu hutang piutang di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa hutang piutang di dalam Islam itu adalah akad yang disebut dengan akad tabarru'at, akad kebajikan, akad empati dan membantu. Dan sebelumnya telah kita ketahui bahwa akad hutang piutang itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah akad hutang piutang murni, seseorang membutuhkan satu bantuan dalam bentuk harta, kemudian dia meminta pinjaman atau hutang, Maka dalam hutang jenis yang pertama telah kita ketahui hukum asalnya ini adalah akad tabarru'at, akad kebajikan. Dan karena ini adalah akad kebajikan, maka atas orang yang memberikan piutang tidaklah boleh menetapkan tambahan dalam bentuk apapun. Jadi basisnya betul-betul murni 0%. Tidak boleh ada tambahan apapun kecuali pengembalian sesuai dengan waktu yang disepakati. Dan pengembalian yang dimaksud itu ada dua jenis jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bil mithil, sebagaimana harta yang dulu dipinjam, yang dihutangi, yang dijadikan pinjaman. Ini hukum asalnya. Ya, berhutang rupiah maka dikembalikan dalam bentuk rupiah. Berhutang dalam bentuk emas maka dikembalikan dalam bentuk emas. Adapun kondisi yang kedua adalah bil qimah, dengan nilai, dengan mematok nilai pada objek yang berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Kembali bahwa tidak boleh ada tambahan apapun, sebagaimana tidak boleh ada manfaat apapun. Kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang murni
yang itu ada tambahan atau kalaupun bukan tambahan tetapi manfaat kepada orang yang meminjami, yang memberikan piutang, maka hukumnya di dalam Islam itu adalah riba. Ini juga sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Salam, di mana beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menentukan, jikalau engkau memberikan pinjaman atau piutang kepada seseorang, kemudian dia memberikan sesuatu atau mengundang makan atau yang semacam demikian dari berbagai macam jenis manfaat apapun, maka yang demikian adalah riba, kata Rasulullah SAW. Naam. Adapun yang kedua adalah hutang piutang transaksi, ya, karena adanya jual beli dengan kesepakatan pembayaran yang tertunda atau baik itu sekaligus ataupun dicicil. Nah, jual beli hutang karena transaksi, karena ini niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka dia tidak termasuk dalam akad tabaruat atau akad kebajikan. Dia masuk di dalam akad tetap muawadhat, akad kompensasi untuk mencari keuntungan. Oleh karena itulah, maka di dalam Islam hutang piutang karena transaksi, seseorang boleh mengambil keuntungan tetapi harus ditetapkan di depan. Jikalau tunai sekian, jikalau pembayaran tertunda atau bertahap atau dicicil sekian harganya, dan itu berlaku fix dan tetap sampai selesainya akad. Dan kembali sebagaimana hutang piutang murni, pembayarannya sesuai dengan objek yang disepakati di awal, Dan kedua jenis hutang piutang ini, terutama jenis hutang piutang yang pertama, karena kita ingin membantu orang lain, maka di dalam Islam keuntungannya tetap ada, tetapi dalam bentuk pahala di sisi Allah. Demikian juga ketika mengalami keterlambatan, maka setiap toleransi dan penambahan waktu setiap harinya dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaikan bersedekah setiap hari. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian denda atas keterlambatan, demikian juga hal yang semacam demikian, maka hukumnya di dalam Islam itu adalah riba. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, kasusnya adalah hutang piutang transaksi, di mana Abdullah bin Umar menyatakan, aku menjual onta di daerah Baqi', dan onta tadi aku sepakati dijual dengan dinar dan bukan dengan dirham. Satu onta misalkan sekian dinar, dan pembayarannya tertunda di masa akan datang. Dan saat pelunasan yang aku terima bukan dinar tetapi dirham. Apakah yang demikian dibolehkan wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menyatakan dibolehkan, dengan satu catatan, patokan pertukaran nilai antara dinar dan dirham itu dirujuk pada saat pelunasan, Dan ini juga berhubungan dengan salah satu permasalahan jamaah. Misalkan kita meminjamkan atau antara seseorang dengan orang lain ada hubungan hutang piutang. Dan mungkin saja kalau di tengah perjalanan akad tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan dulu hutangnya, mata uangnya sekian, kemudian saat ini mata uang tersebut nilainya sudah mengalami inflasi sekian, seperti itu misalkan. Atau pada kasus yang ekstrim, dulu misalkan mata uangnya berlaku mata uang ini, kemudian mata uang tersebut tidak berlaku lagi, seperti itu. Tentu saja karena kita ketika ingin membantu orang lain kemudian memberikan pinjaman, tidak boleh menetapkan tambahan dalam bentuk apapun, bahkan juga manfaat tidak dibolehkan. Tetapi tentu saja orang yang ingin meminjamkan tetap ingin merasa aman, itu yang pertama. Jadi di dalam Islam
Tidak boleh seseorang untuk menetapkan tambahan. Tetapi tentu saja Islam juga memperhatikan aspek keamanan daripada uang yang dijadikan piutang kepada orang lain tersebut. Aspek keamanan yang dimaksud adalah bahwa itu wajib dicatat di dalam Islam. Jadi ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka wajib adanya pencatatan. Wajib adanya pencatatan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang yang beriman, kalau kalian memberikan pinjaman, piutang atau transaksi yang pelunasannya tertunda ke satu waktu yang disepakati, maka pastikan kalian mencatatnya. Kalian mencatatnya. Demikian juga jikalau dibutuhkan maka dengan saksi. Dan ini kata para ulama hukumnya adalah wajib jikalau transaksinya non tunai. Jikalau transaksinya non tunai maka wajib. Ini sebagai pengaman tentu saja. Adapun pengaman yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam dibolehkan adanya yang disebut dengan rahan atau jaminan. Adanya yang disebut dengan rahan atau jaminan sebagai tambahan keamanan. Dan fungsi rahan tadi adalah sebagai pengaman. Ya, dikembalikan ketika dilunasi, kemudian dieksekusi baik dengan cara dijual atau dimiliki ketika terjadi wan prestasi. Jadi ketika prestasi dikembalikan, ketika terjadinya wan prestasi maka diambil dan kemudian dinilai sebelumnya. Ini pengaman yang kedua contohnya. Kemudian pengaman yang ketiga, tentu saja jikalau kita memberikan atau seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain atau transaksi yang pembayaran dan pelunasannya tertunda, sangat riskan ketiga dengan mata uang yang labil, dengan mata uang yang tidak stabil. Contohnya adalah rupiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara umum dalam satu tahun rupiah itu mengalami penurunan nilai. Katakanlah yang umum dan lazim itu kurang lebih antara 3 sampai 5%. 3 sampai 5% yang disebut dengan fenomena inflasi. Fenomena inflasi di mana inflasi tersebut adalah penurunan nilai tukar mata uang terhadap satuan barang atau jasa. Terhadap satuan barang atau jasa. Yang kita sebut adalah bukan pada momentum khusus, tetapi secara umum dalam katakanlah 1 tahun atau sekian tahun. Dan inflasi ini adalah hal yang bisa menggogoti seseorang, kemampuan ekonomi dan kekayaan dia. Ini tentu saja kita pahami. Sebabnya macam-macam biasanya, tetapi secara umum adalah karena diberlakukannya sistem bunga. Jadi mata uang kertas atau yang kita sebut dengan sistem fiat saat ini itu tidak bisa diberlakukan kecuali dengan sistem bunga, dengan sistem riba. Adanya sistem riba otomatis ya, karena itu adalah cost of money, maka akan menjadikan adanya inflasi. Terlebih lagi tidak lagi di backup dengan cadangan emas. Tidak lagi di backup dengan cadangan emas. Nah, walhasil jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminjamkan kepada orang lain, terutama nilainya besar, waktunya juga lama, atau nilainya besar, waktunya singkat, tetapi ada kemungkinan untuk terjadinya wan prestasi, maka salah satu pengaman adalah seseorang memilih objek piutang yang lebih tahan. Objek piutang yang lebih tahan terhadap inflasi. Contohnya misalkan ada seseorang datang kepada saudaranya atau temannya ingin meminjam uang 100 juta. Ini tentu saja adalah nilai yang tergolong sangat besar. Dan kita bisa bayangkan misalkan dalam 1 tahun itu terjadi penurunan katakanlah rata-rata 5%. Berarti 1 tahun ke depan, katakanlah jangka waktu yang disepakati 1 tahun, nilai uang walaupun dikembalikan itu bukan 100 juta lagi, tetapi berapa? Menjadi
juta. Kita bisa bayangkan jikalau kesepakatan pengembaliannya adalah 10 tahun. Jikalau kesepakatan pembeliannya adalah 10 tahun, baik karena disepakati demikian atau karena terjadinya penundaan atau yang disebut dengan wan prestasi, maka 10 tahun kali 5% itu seperti 50%. Itu kalau inflasi normal. Apalagi jikalau terjadi misalkan hyperinflasi 10% atau 15%, maka itu sangat memberatkan bagi orang yang memberikan pinjaman. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah ini maka dia mengambil objek di mana dia memberikan piutang kepada orang lain dengan objek yang lebih tahan terhadap inflasi. Contohnya misalkan mata uang asing. Ya, misalkan seseorang datang ya, ingin minjam katakanlah 10 juta dalam waktu 1 tahun, dan tentu saja ya bisa terjadi wan prestasi atau penundaan. Maka alih-alih dia meminjamkan rupiah 10 juta, dia bisa memilih objek yang lebih tahan terhadap inflasi. Contohnya misalkan diganti dengan objek emas, diserahkan emas fisiknya, atau diganti dengan objek misalkan falas, katakanlah dolar misalkan, katakanlah rial atau yang semacamnya, itu yang dia pinjamkan. Di dalam Islam ketentuannya adalah jikalau terjadi inflasi maupun sebaliknya deflasi, ya baik itu penurunan atau juga kenaikan, maka itu tidak dihitung dan tidak dianggap sebagai hukum, itu diabaikan. Hutang sesuai dengan objek yang dihutangkan dan sesuai dengan nominal yang diterima oleh orang yang berhutang di awal. Maka ini ketentuannya. Misalkan seseorang meminjamkan 10 juta, ternyata dengan waktu misalkan 3 tahun, ternyata 3 tahun tadi 10 juta tadi sudah jauh mengalami penurunan. Tidak boleh seseorang kemudian menetapkan kepada orang yang berhutang, dulu Anda saat minjam ke saya 10 juta, saat itu emas masih 1 juta, saya bisa membeli dengan 10 juta 10 gram emas. Saat ini misalkan dia berkata harga emas sudah 2 juta, berarti saya tidak dapat lagi untuk membeli emas kecuali hanya 5 gram saja. Kalau begitu Anda harus mengembalikan kepada saya sebanyak 20 juta. Ini di dalam Islam diharamkan. Jadi kalau menetapkan kompensasi atas penurunan nilai objek yang dia pinjamkan, maka dalam Islam hal yang demikian diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Karena itulah para ulama menyatakan, misalkan disebutkan oleh para ulama, wa in istaqrada syai'an minal makilat wal mauzunat wal maskukat minadh dhahabi wal fiddah farakhasat as'aruha aw ghalat fa alaihi raddu mithliha wa la ibrata bi rukhsiha aw ghalaiha. Jikalau ada kasus adanya hutang piutang, kemudian sebagaimana diketahui kata para ulama, contohnya misalkan dikatakan oleh di dalam kitab Al-Mursyid Al-Hayran di dalam madhab Hanafi, jikalau seseorang melakukan akad hutang piutang kemudian berdasarkan objek tadi harganya naik atau harganya turun, maka orang yang memberikan piutang tidaklah berhak kecuali hanya sebatas jumlah atau nominal yang dia pinjamkan, dia piutangkan, sesuai dengan objek dan sesuai dengan nominal, tanpa melihat, kata beliau, wala ibrata bi rukhsiha, tanpa melihat bahwa mata uang atau objek yang dihutangkan tadi telah mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Ibnu Abidin di dalam mazhab Hanafi, beliau juga menyatakan innahu la yulzamu liman wajabalahu nau'um minha siwahu bil ijma'. Sesungguhnya tidak ada kewajiban melebihi, tidak ada kewajiban atas orang yang berhutang
melebihi nominal yang dia pinjam dan dengan objek yang dulu dia pinjam. Ya, karena itulah tentu saja sangat riskan ketika meminjamkan dengan objek yang rentan mengalami ketidakstabilan. Al-Imam Asy-Syairazi juga menyatakan wa yajibu 'alal mustaqidi raddul mithli fi ma lahu mithl li'anna muqtada al-qardu raddul mithl. Maka tidak ada kewajiban atas orang yang mempunyai pinjaman atau kewajiban hutang kecuali mengembalikan sesuai dengan objek yang dulu dia pinjam dan sesuai dengan nominal yang dia pinjam tanpa melihat pada kenaikan atau penurunan mata uang tersebut. Naam. Dan ini juga disepakati oleh para ulama, contohnya di dalam mazhab Syafi'i, contohnya yang lain di dalam mazhab Hambali. Kita temukan di dalam mazhab Hambali Ibnu Qudamah berkata, al-mustaqridu yaruddu al-mithla fil mithliyat sawa'an rakhusa si'ruhu aw ghala aw kana bihalih. Maka satu-satunya ketentuan bagi orang yang berhutang, kata Imam Ibnu Qudamah, adalah hanya mengembalikan sesuai nominal yang dulu dia pinjam tanpa melihat adanya penurunan atau kenaikan harga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, karena itulah di dalam hadis Abdullah bin Umar tadi kasusnya kan unik. Jadi beliau menjual dengan dinar dengan waktu pelunasan di masa akan datang yang disepakati, tapi saat pelunasan pembeli onta Abdullah bin Umar tadi membayarnya dengan dirham. Jadi hutangnya dinar mata uang emas, tetapi pelunasannya pakai dirham mata uang perak. Apakah yang demikian diperbolehkan? Abdullah bin Umar merasa ragu dan merasa bingung. Kemudian datang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah SAW, la ba'sa bidzalik, tidak masalah yang demikian, dengan satu catatan bahwa patokan nilai mata uang, pertukaran mata uang itu dicek, dilihat dan ditentukan saat ketiga pelunasan, bukan saat ketiga akad. Contohnya misalkan kita meminjamkan orang lain rupiah, kemudian dalam waktu 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan ternyata si fulan tersebut baru datang dari luar negeri, dia misalkan membawa mata uang rial. Pak, saya nggak bisa melunasi uang saya dalam bentuk rupiah, kebetulan adanya dalam bentuk uang rial sebab baru pulang dari haji, banyak sisa. Apakah yang demikian dibolehkan? Kata para ulama, tidak boleh disepakati di depan. Ini adalah kasuistis khusus saat pelunasan, menemukan halangan. Oh, nggak punya objek yang dulu dia pinjam, adanya objek lain, boleh demikian. Dan kus atau patokan nilai dilihat, dicek bersama-sama saat pelunasan. Jadi saat pelunasan kemudian dilihat. Kita bisa bayangkan jikalau seseorang meminjamkan dalam bentuk emas, 1 tahun lalu. Misalkan seseorang ingin meminjam uang 15 juta 1 tahun lalu, misalkan saja contoh. Karena orang yang akan meminjamkan paham akan inflasi dan macam-macam, dia kemudian katakan, saya tidak mau meminjamkan dalam bentuk mata uang, saya ingin meminjamkan kepada Anda dalam bentuk fisik emas. Nanti kembali fisik emas, ya, kembali fisik emas, dipinjamkanlah 10 gram emas, 10 gram emas. Kemudian saat tiba pelunasan, misalkan saat ini, beberapa hari belakangan, berapa yang harus dikembalikan jamaah? Ada yang tahu? 10 gram emas, tanpa melihat penurunan dan kenaikan. Kalau dilihat harga emas saat ini berapa? Berapa saat ini, ada yang tahu ya? 2,1, betul nggak ya? Coba cek dulu.
Beberapa hari yang lalu kayaknya masih 2,7, 2,8 ya. Bahkan sampai mencapai ada sebagian 3 juta. Hari ini kalau nggak salah sudah mengalami penurunan sekitar 2,3 kalau nggak salah ya. Coba nanti dicek. Nah, berarti dia mengembalikan sesuai dengan harga saat ini, dan itu hukumnya bukan riba. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi yang demikian ini diperbolehkan di dalam Islam dengan memperhatikan dua catatan tadi. Catatan yang pertama bahwa hukum asalnya sesuai objek dan sesuai nominal. Kemudian catatan yang kedua dibolehkan dengan objek lain ya jikalau pada saat pelunasan mengalami halangan atau alasan mendesak lainnya, dan tentu saja tanpa melihat penurunan dan kelebihan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui, sebab terkadang kita sering mengalami dalam keseharian. Kalau kita tetapkan contoh yang berkebalikan, contohnya ada seseorang ingin berhutang. Dia berkata, saya ingin berhutang 10 juta. Kemudian kita katakan, oke, saya pinjamkan Anda 10 juta. Berapa lama? Dia katakan 2 tahun. Oke, 2 tahun silahkan. Tapi ingat, ini saya pinjamkan rupiah, nanti kembalikan emas. Boleh atau tidak jamaah? Ini saya pinjamkan ke emas. Ini saya pinjamkan rupiah, tapi rupiah ini kita ikat dengan emas, nilai emas. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kalau mau demikian, si yang meminjamkan tadi beli emas dulu, ya kan? Setelah beli emas, kemudian dia serahkan. Nah ini, Anda kan butuh 10 juta. Saya tidak mau meminjamkan dalam bentuk rupiah, saya pinjamkan emas. Demikian juga sebetulnya dalam jual beli kredit yang nilainya tinggi. Contohnya misalkan, seseorang yang terjun dalam mengkreditkan properti, tanah atau emas, itu kan mengalami kebimbangan. Yang pertama, jikalau dia jual dalam bentuk kalau kredit sekian, kalau tunai sekian, kalau kredit per tahun marginnya sekian persen, sebagian orang nggak paham. Lah ini kok kayak sistem riba, padahal tidak. Contohnya misalkan pada satu kasus saya menjual rumah, katakanlah. Kalau tunai 500 juta. Kalau 1 tahun, kira-kira berapa yang harus saya jual? Ya, katakanlah DP-nya 100 juta. Berarti tersisa 400 juta. 400 juta 10 tahun. Ya, 10 tahun katakanlah asumsi umumnya inflasi 5%. Berarti minimal margin yang ditetapkan itu adalah 5%. Dikali 10, 50%. 400 tambah 50% berapa? 200 juta. Berarti total harga rumah yang saya harus jual itu adalah 500 tambah berapa? 200 juta. Ya, menjadi 700 juta. Di mana 600-nya dibagi berdasarkan jumlah bulan 120 bulan, dan itulah yang menjadi cicilannya. Apakah ada keuntungan menjual dengan hanya margin inflasi? Tidak ada keuntungan. Yang ada hanyalah untuk mengamankan inflasi. Karena itulah rata-rata kalau kita lihat pembiayaan kredit itu bunga yang ditetapkan di samping sifatnya floating, juga yang kedua pasti jauh di atas keumuman inflasi. Katakanlah misalkan 8% itu minimal, atau kebanyakannya misalkan 10 atau 12%, atau kalaupun bisa sesuai inflasi atau di bawah inflasi, itu biasanya 1 atau 2 tahun pertama sebagai stimulus. Kemudian setelah itu akan berlaku floating untuk dan mengikuti pergerakan suku bunga yang umumnya diberlakukan di dunia perbankan. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua,
Kemudian yang kedua kita bacakan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in najash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli an-najash. Beliau melarang jual beli an-najash. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mempraktekkan jual beli an-najash. Di dalam masalah muamalah, di dalam masalah jual beli dan yang semacamnya, hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan secara tegas dan sahih. Sebaliknya dalam masalah ibadah, hukum asalnya diharamkan kecuali ada dalil yang mencontohkan dan memerintahkan secara tegas dan juga sahih. Nah, salah satu dari beberapa hal yang menjadi sebab keharaman transaksi jual beli di dalam Islam itu adalah jual beli an-najash. An-najash itu juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan an-najash. An-najash itu bentuknya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang menjual sesuatu, kemudian ada pihak lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang dia tawarkan. Baik itu merupakan skenario antara si penjual dengan temannya, atau itu hal yang terjadi atas inisiatif orang lain. Misalkan seseorang menjual sesuatu dengan harga 1 juta, ada orang lain menawar dengan harga 900. Kemudian ada pihak lain yang datang dan menawar dengan harga 1.100.000. Niatnya adalah untuk menaikkan harga. Baik sudah ada kesepakatan antara si penjual dengan penawar yang kedua, atau tidak ada kesepakatan, sehingga pembeli asli harganya 1 juta, dia ingin nawar menjadi 900, tapi melihat ada yang lain menawar 1.100.000, kemudian dia menjadi kaget sehingga langsung membeli dengan harga di atas 1 juta juga, supaya tidak diambil oleh orang lain. Maka ini disebut dengan an-najash, dan ini pada aplikasi kenyataannya banyak dilakukan oleh para pedagang. Bahwa pedagang misalkan mungkin saja jatuh melakukan demikian tanpa melibatkan pihak lain. Si pedagang menyatakan bahwa barang yang dia jual sedang ditawar oleh orang lain. Katakanlah dia jual 10 juta, ada orang lain menawar dengan harga 9 juta. Kata si pedagang, ini ada juga yang menawar 9.500.000, padahal tidak ada. Maka yang demikian masuk dalam jual beli an-najash. Jikalau sesuai dengan fakta, maka yang demikian diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka ini yang saat ini kita bahas di kesempatan subuh kali ini. Yang pertama tadi adalah tentang hutang piutang, baik itu transaksi atau hutang piutang murni dengan pembayaran objek yang berbeda, bagaimana hukumnya. Kemudian yang kedua adalah tentang salah satu jenis jual beli yang diharamkan di dalam Islam, yaitu jual beli an-najash. Jual beli an-najash di mana si pedagang melakukan skenario atau beberapa intrik dalam jual belinya sehingga menyebabkan harga dia menjadi tinggi dan umumnya melibatkan pihak lain sebagai pembeli yang sifatnya fiktif. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin jamaah ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silahkan, mungkin jamaah ada pertanyaan. Ya, silahkan.
gimana Pak? Pertanyaannya apa tadi? Kita ulang. Beramal tetapi tidak gimana Pak? Gimana ya? Tahu ya? Gimana Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Mohon maaf. Ya, pertanyaan ini bagaimana tadi Pak? Mohon maaf saya kurang begitu jelas. Oh iya, beramal tetapi tidak mengikuti. Ya. Ya, oh ya seperti itu. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum memang kehidupan kita sebagai seorang muslim, tujuan kita adalah tentu saja akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan akhirat maka bagi dia akhirat, barang siapa yang menginginkan dunia maka akan diberikan dunia. Secara umum baik amalan akhirat maupun amalan dunia kita niatkan untuk Allah. Maka Allah taala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aktivitas dunia kita juga niatkan untuk ibadah kepada Allah ujung-ujungnya. Dagang niatnya untuk akhirat atau untuk dunia? Niatnya memang untuk dunia, tetapi hasilnya untuk akhirat, akan ada pahala. Kita makan niatnya memang untuk dunia, tetapi kita masukkan niat kita supaya bisa beribadah kepada Allah. Kita niat bekerja, berdagang, bisnis, berusaha, niatnya untuk mendapatkan harta memang, bukan untuk mendapatkan pahala. Nah, setelah dapat harta, ya kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, otomatis juga dapat pahala seperti itu. Jadi kemudian para ulama beda pendapat kalau ada amalan akhirat tapi ada janji akan mendapatkan kemudahan dunia, apakah boleh untuk akhirat sekaligus untuk dunia? Sebagian para ulama membolehkan, sebagian tidak. Yang membolehkan dengan alasan bahwa karena memang disebutkan dalam ayat, dalam hadis, aktivitas dunia tersebut, aktivitas akhirat tersebut, amalan akhirat ada keuntungan dunianya. Contohnya misalkan barang siapa yang banyak berinfak, dia akan dimudahkan rezekinya. Ya, contohnya misalkan barang siapa yang menyambung silaturahmi, dia usianya akan dipanjangkan, rezekinya juga akan dilapangkan. Karena disebutkan dalam ayat atau hadis, boleh niatnya untuk akhirat sekaligus untuk dunia. Sebagian para ulama menyatakan tetap tidak boleh. Amalan akhirat, ibadah terutama hanya untuk murni untuk akhirat, ikhlas karena Allah, tanpa ada tendensi apapun. Baru nanti kalau ada hajat disampaikan lewat doa. Habis berinfak niatnya untuk Allah, untuk dapat pahala, jangan pikirkan dunia. Setelah berinfak, kalau kita ada hajat ya kita berdoa kepada Allah. Misalkan kita silaturahmi, kita bersedekah atau macam-macam, ya jangan pikirkan balasan dunia, tapi untuk akhirat, baru kemudian kita berdoa kepada Allah. Seperti itu kurang lebih Pak, kalau hubungan amalan akhirat dengan niat apakah akhirat atau dunia. Silahkan jamaah, pada topik yang kita bahas tadi sudah dipahami atau masih ada ganjalan? Silahkan. Ya betul. Betul. Ya.
Iya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tentu saja ada dua kepentingan kalau kita lihat, katakanlah secara umum demikian. Yang pertama adalah kepentingan yang berkaitan dengan orang yang meminjam. Kepentingan dia adalah dia mendapatkan fresh money. Dia mendapatkan solusi sementara waktu atas permasalahan yang dia hadapi, yang mendesak yang dia hadapi. Adapun kepentingan si orang yang meminjamkan sebetulnya nggak ada. Kepentingan dia satu-satunya ketika dia mau meminjamkan adalah ingin menolong saudaranya, dan di sana kan ada pahala yang sangat besar. Tetapi risikonya juga ada, ya kan? Di dalam Islam, karena hukum asalnya di antara kedua belah pihak tadi tidak ada terjadi hubungan timbal balik hak dan kewajiban, ya. Dan oleh karena itulah maka mudarat didahulukan untuk dihilangkan daripada manfaat. Maka di dalam hal ini, ya, risiko yang mungkin dihadapi oleh orang yang meminjamkan, yang memberikan piutang, itu lebih utama untuk diamankan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan risiko adalah hilangnya uangnya, penurunan nilai, hilangnya hartanya, atau penurunan ininya, atau terjadi wan prestasi dan yang semacamnya. Itu di dalam Islam berdasarkan kaidah-kaidah diutamakan. Baru kemudian yang kedua dari sudut orang yang berhutang. Nah, tentu saja kita lihat kalau kita minjamkan emas atau kita pinjamkan falas yang lebih stabil, memang besar kemungkinan itu akan mengalami kenaikan, nilai, apresiasi nilai. Di sini tentu saja si yang berhutang, aduh, ini gimana? Katakanlah kemarin minjam emas masih 1 juta, tahu-tahu emasnya melambung menjadi 2,7, ya kan? Seperti itu. Nah, dari sudut orang yang berhutang, niatnya juga harus ikhlas. Maksudnya kalau hutang piutang murni kan ikhlas, tapi dia ingin mengamankan dulu. Maksud saya seperti ini, dari sudut empati, yang penting balik dulu, idealnya demikian. Kemudian dia hitung inflasi. Setelah itu dia mempunyai pilihan untuk mengembalikan sisanya. Itu lebih berkeadilan menurut saya. Contoh misalkan seseorang ingin minjam 10 juta tadi, kemudian diberikan, katakanlah konteks saat ini 5 gram emas. Ini Pak, saya pinjamkan, silahkan Anda menjual. Walaupun ketika menjual kan ada gap harga lagi. Nah, dia jual, kemudian dia pakai, setelah 1 tahun dia mengembalikan, mungkin naik. Ketika kita lihat, oh, sesuai dengan waktu yang ditentukan, dia berprestasi. Kemudian kita juga, emas kita menjadi naik. Ya, emas kita menjadi naik. Pilihan yang ideal sebetulnya kita ambil emas kita hitung, tambahkan dulu inflasi. Oh, ini masih ada sisa, saya bantu dia lagi. Itu sebetulnya pilihan yang tidak wajib memang, tapi sangat ada empati begitu ya. Sebab kan tujuan yang pertama yang dijaga oleh Islam tadi adalah safety-nya dulu, kemudian tidak mengalami kerugian. Adapun kalau penambahan, ya bagus untuk dikembalikan. Sebab niat kita kan hutang piutang murni. Beda kalau transaksi. Ya. Saya sendiri misalkan ketika jual sesuatu waktunya lama, coba pakai emas, itu nggak ada yang mau Pak. Misalkan jual entah itu apa, misalkan dalam waktu sekian tahun saya tawarkan dengan skema pembayaran emas tunai dengan kredit sama. Kadang-kadang kan saya sebagai pelaku itu mengalami banyak pertanyaan, Ustadz kok beda harga kredit dengan tunai? Ya saya jelaskan, tapi memang ada yang paham, ada yang enggak. Akhirnya supaya mudah saya katakan, bagaimana kalau emas saja? Saya jual objek ini dengan harga emas 100 atau katakanlah 10 gram. Sekian tahun silahkan bayar 100 gram.
transaksi terhutang ini. Harga sama tunai dengan kredit, tapi itu pun nggak mau gitu ya. Udah nggak apa-apa Ustaz, saya beli dengan rupiah walaupun ada margin. Walaupun ada margin, dia katakan oh ini sudah bisa diprediksi sekian. Wallahu taala alam bisawab. Ini pembahasan kita pagi ini, insyaallah bermanfaat dalam keseharian kita dan hubungannya dengan tadi inflasi dan juga pembayaran yang berbeda. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.